melestarikan budaya di Indonesia. Kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam. Keragaman inilah yang akhirnya membuat orang asing merasa begitu kagum dengan kebudayaan Indonesia. Hasil budaya bangsa yang mengagumkan itu antara lain seni bangunan seperti Candi Borobudur, seni musik seperti gamelan Jawa dan Bali, seni tari seperti tari kecak, serta seni pahat seperti patung-patung yang dibuat orang Asmat. Jadi karena keragaman suku yang ada di Indonesia itu membuat Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Masing-masing suku mempunyai kebudayaan yang berbeda. Maka dengan itu menghasilkan pula keragaman yang berbeda, menghasilkan pula kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan orang luar negeri itu, dia pernah dengar orang Afghanistan, itu dia merasa kagum dengan Indonesia. Indonesia itu beragam, tetapi kenapa masyarakatnya bisa rukun? Indonesia itu kan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Nek wong urip dengan perbedaan itu kan pasti akan berpeluang untuk berbeda pendapat, untuk berselisih. Tetapi kenapa kok Indonesia itu mempunyai suku yang berbeda-beda, agamanya pun juga berbeda-beda, tetapi kenapa kok bisa hidup dengan rukun, dengan damai, tidak ada peperangan? Beda dengan di daerah-daerah yang lain, suku bangsanya tidak sebanyak Indonesia, tetapi di sana sering sekali terjadi yang namanya peperangan. Makanya dengan kerukunan yang terjalin di Indonesia itu banyak sekali bangsa-bangsa lain yang belajar bagaimana cara Indonesia dalam menghadapi perbedaan, dalam menyikapi sebuah perbedaan. Tadi baik berbeda suku, berbeda agama, berbeda kebudayaan, bahkan yang yang masih satu suku pun kalau tinggal di daerah yang berbeda akan mempunyai kebudayaan yang berbeda, akan misalnya kayak di Jawa Tengah itu kan masih sama-sama suku Jawa, tapi ketika kita orang Magelang yang ngomong cara ngomong kita ya seperti ini ngomong kita, tapi di daerah lain misalnya Kebumen, apakah bahasa mereka, kosakata yang mereka gunakan, bahasa Jawa yang mereka gunakan itu apakah sama dengan kita? Tidak. Masih sama-sama suku Jawa, tetapi bahasa yang digunakan pun sudah berbeda. Nek wong Kebumen, wong daerah Purbalingga itu sudah bahasa Jawa yang apa? Kalau di tempat kita tidak seperti itu. Tapi meskipun begitu, tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Ini karena banyak sekali kebudayaan itu bukan menjadi suatu tantangan, tetapi malah menjadi suatu kekayaan yang nek jenengane kekayaan itu menyenangkan apa tidak? Pasti menyenangkan ya, apalagi kekayaannya itu kekayaan bangsa seperti budaya itu kan malah justru membanggakan. Kita juga harus bangga dengan keberagaman tersebut serta berusaha untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya tersebut. Nah, jadi kita pun juga diminta untuk melestarikan, untuk membuat kebudayaan itu tetap ada. Lestari itu kan berarti tetap ada, tidak punah atau tidak hancur. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa sebagai berikut. Cara-cara yang bisa kita gunakan untuk melestarikan, untuk menjaga
suatu kebudayaan tetap ada. Apa saja caranya? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh menjelek-jelekan budaya daerah lain. Kenapa? Apa hubungannya menjelek-jelekan budaya daerah dengan kelestarian suatu daerah, kebudayaan daerah? Kalau kita menjelek-jelekan kebudayaan daerah, tentunya orang-orang di sana akan merasa minder, tidak percaya diri. Akhirnya mereka ragu untuk menampilkan kebudayaannya. Kalau mereka ragu menampilkan kebudayaan daerahnya, artinya mereka tidak mau lagi menampilkan budaya daerahnya. Kalau mereka tidak mau menampilkan budaya daerahnya, maka budaya daerah tersebut akan punah. Artinya tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, mau mempelajari budaya daerah lain. Tidak hanya budaya daerah saja yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami, tapi kita juga dianjurkan untuk belajar atau paling tidak ya mengetahui kebudayaan-kebudayaan daerah lain supaya kebudayaan-kebudayaan itu tetap lestari, tetap ada. Kemudian yang ketiga, bersikap positif terhadap budaya daerah lain. Bersikap positif itu ya termasuk salah satunya tadi tidak boleh menjelek-jelekan orang kena ngece, tidak boleh berprasangka buruk. Kebudayaan daerahnya kok menyimpang dari ajaran Islam misalnya, padahal kita tidak tahu apa tujuan mereka, apa yang sebenarnya. Tanpa kita ketahui tapi kita sudah berprasangka buruk, nah itu juga tidak baik, akan menghalangi lestarinya suatu kebudayaan. Banyak sekali sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan daerah. Salah satunya ya tetap mempertahankan ikut serta, misalnya yang di desanya ada kesenian tari jadilan, terus ikut, itu juga salah satu cara dalam mempertahankan kelestarian kebudayaan. Atau misalnya nenggon desanya ono nyaderanan, masih terus dilakukan sampai saat ini meskipun pandemi, tapi tidak menghalangi suatu daerah untuk tetap melaksanakan nyaderanan misalnya. Itu juga salah satu cara untuk mempertahankan kebudayaan daerah. Jadi yang namanya kebudayaan daerah itu banyak ragamnya. Tidak hanya tarian, tidak hanya bahasa, tidak hanya acara-acara seperti nyaderanan, banyak sekali. Seni musik, bahkan seni bangunan kayak tadi Candi Borobudur, kemudian seni rupa seperti yang kemarin kita pelajari, seperti batik, kemudian songket, patung dan lain sebagainya, itu juga merupakan kebudayaan daerah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang cara melestarikan budaya di Indonesia? Jangan lupa, lestari itu sama dengan tetap ada. Jadi melestarikan itu berarti melestarikan budaya berarti mempertahankan budaya di Indonesia. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi tentang melestarikan budaya di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Atau sudah paham? Yuk, kalau sudah paham, yuk jawab paham. Kalau belum, silahkan ditanyakan. Mbak Nida, Mbak Tiara, Mbak Denisa, yang lainnya sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain? Ya, Bu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan ya materi yang selanjutnya.